Guys, kembali lagi dengan aku Puji Derani. Aku dari kelas AB 4209. Aku buat video ini untuk tugas tata kelola perusahaan. Di sini aku ingin membahas tentang GCG, yaitu Good Corporate Governance. Yuk, simak yuk. Ada prinsip tata kelola. Yang pertama itu transparan, yang kedua kewajaran, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat kemandirian, dan yang kelima itu ada pertanggungjawaban. Untuk penerapan GCG yang terdiri dari 5 sebelumnya, penerapannya itu biasanya disesuaikan dengan tiap-tiap organisasi, mulai dari budaya, norma, hingga peraturan yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Prinsip-prinsip GCG inilah yang nantinya menjadi landasan dalam mengelola perusahaan yang harus diterapkan secara konsisten dan penuh komitmen. Selanjutnya ada tata kelola dalam ilmu administrasi publik dan ilmu politik. Di sini tata kelola berkaitan dengan teori 5 jalinan benang. Yang pertama itu teori manajemen jaringan, yang kedua itu teori delegasi, yang ketiga itu teori interpretasi sosial, yang keempat itu sekolah rasionalitas terbatas, dan yang terakhir itu teori kelembagaan budaya. Selanjutnya ada governance debate dalam administrasi publik dan politik. Yang pertama itu pemerintahan tanpa pemerintahan, yang kedua itu sifat kegagalan tata kelola, yang ketiga itu ada tantangan demokrasi dan akuntabilitas. Dan selanjutnya ada kaitan antara tata kelola dan hubungan internasional. Tata kelola ini telah menjadi perhatian utama dari disiplinnya hubungan internasional. Proses globalisasi yang sedang berkembang khususnya telah memunculkan isu-isu baru yang menyangkut pemerintahan, politik, hubungan antara negara, dan tataan global. Selanjutnya ada struktur dan institusi tata kelola global. Tata kelola global sekarang menjadi fokus utama pekerjaan di hubungan internasional dan subdisiplin terkait IP, yang dimana memandang perilaku manusia sebagai rasional atau didorong oleh konsekuensi. Selanjutnya kita harus memahami hubungan kekuasaan. Ada 3 hubungan kekuasaan. Yang pertama itu kekuasaan negara melalui pemerintahan global. Yang kedua itu keadilan arsitektur tata kelola global. Dan yang ketiga hegemoni neoliberalisme. Yang dimaksud di sini adalah tata kelola perusahaan itu berkaitan dengan peraturan sosial dan hukum yang berlaku di setiap negara. Tata kelola yang baik menyangkut pembagian optimal antara pemerintah, pasar, dan masyarakat sipil yang memerlukan perubahan hukum dan administrasi. Hukum dan kekuasaan ada 2, yaitu proposisi kunci Foucault tentang pemerintahan, kekuasaan, dan hukum. Yang kedua itu individu sebagai subjek strategi pengaturan diri. Perspektif hukum berpendapat bahwa bagi perusahaan, sistem hukum itu penting karena untuk menarik keuangan eksternal perusahaan harus dapat berkomitmen secara kredibel untuk mengendalikan perilaku oportunistik oleh orang dalam. Di sini, COVID tahun 2001 berpendapat bahwa bukti menunjukkan gerakan umum menuju kepemilikan yang terbesar sudah maju dan tampaknya akan terus berlanjut. Oleh karena itu, hukum menjadi penting bukan karena mengarah pada kepemilikan yang tersebar di beberapa negara, tetapi lebih karena telah terbukti lebih ramah terhadap perkembangan pemegang saham yang terbesar. Tata kelola partisipatif. Dalam 2 dekade terakhir, pemerintah partisipatif telah menjadi luas sebagai respon praktis untuk konteks pemerintahan yang baru. Negara formal dan aparatur
seringkali terbukti tidak memadai dalam menangani kompleksitas sosial yang berkembang dan aktor dari sektor sukarela swasta semakin terlihat dalam proses pemerintahan. Selanjutnya ada lingkungan hidup di tata kelola. Menurut Duffy, tahun 2005, halaman 827, tata kelola lingkungan global dipahami secara longgar sebagai yang berfokus pada regulasi lingkungan dan aktor yang berdampak pada mereka. Pada akhirnya, masa depan tata kelola lingkungan terletak pada konteks kekuasaan antara negara maju dan negara berkembang dalam konteks globalisasi yang sangat tidak setara, meskipun cepat berubah. Terima kasih sudah menonton dan menyimak pembahasan saya tentang tata kelola. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.